Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita mempelajari tentang proses machine learning. Ya, hari ini kita akan coba membahas tentang ekstraksi fitur, ya, di dalam machine learning. Apa saja yang perlu bisa kita lakukan ya untuk mengolah data itu. Kita coba data itu kita ekstraksi ya. Jadi perlu kita pemahaman yang lebih dalam tentang ekstraksi fitur. Jadi data itu tidak serta-merta ketika kita punya data langsung diolah dengan machine learning. Itu harus ada pendekatan lain lagi. Ada yang mengubah datanya dalam bentuk apa, gitu ya, seperti itu. Jadi jangan nanti berpikir apa namanya, ketika kita punya data sudah selesai urusannya, enggak. Bisa kita manipulasi dan bisa kita rubah dalam bentuk lain. Ini namanya kategori ekstraksi fitur. Nah, di sini tujuannya adalah kita memahami jenis data, masukan yang dapat diproses. Tadi udah kita pelajari sebelumnya. Sekarang memahami teknik proses data. Kita bisa mengubah data kita, misalnya dari data yang bentuk numerik ke dalam bentuk kelas kategorikal, bisa. Nanti dalam artian kita bisa eh, bentuk apa namanya, klasifikasi gitu ya, seperti itu. Seperti ada beberapa teknik akan saya coba jelaskan ya. Yang pertama nanti saya sampaikan ya. Nah, fitur itu ya, ini adalah karakteristik yang akan digunakan sebagai masukan untuk membuat model. Jadi masukan fitur itu penting berarti ya. Fitur yang bagus gitu ya. Fitur yang bagus gitu ya akan ya fitur ini yang bagus gitu ya akan mendapatkan model yang bagus juga gitu ya. Akan mendapatkan model yang machine learning ML ya yang bagus modelnya gitu ya. Jadi itu penting. Jadi jangan anggap kita ketika punya data Anda tahu pengujiannya langsung dilakukan. Biasanya kita tidak tahu jenis datanya apa, mengubahnya bagaimana, itu akan mengakibatkan nanti fatal dalam hal modelnya. Nah, ini contohnya fitur itu nama lainnya adalah atribut, ada variabel, ada dimensi, dan lainnya masih banyak. Ini adalah paling umum yang sering kita kenal di lapangan untuk machine learning ya, untuk data-data yang lain juga. Ini kata-kata ini bukan kata-kata yang baru. Hampir semua bisa bisa kita temukan ya. Nah, seperti materi kemarin, kemarin udah kita ketahui ada contohnya kita menggunakan data yang kemarin. Ini contoh data. Kan kemarin ini adalah X, ini Y sama dengan target kan begitu kan. Contohnya di sini adalah ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya, sama dengan kita menentukan laki-laki apa perempuan. Ini untuk klasifikasi, targetnya ada, seperti itu. Ya, jadi ini X tambah Y tambah Z sama dengan target, itu boleh. Nggak harus X sama dan Y aja, tapi bisa berapa fitur yang kita butuhkan, tergantung nanti data yang kita butuhkan. Ya, data juga nanti akan bisa kita apa namanya kita modelkan dalam bentuk-bentuk lain bisa. Jadi nggak hanya satu. Saya berharap dengan penjelasan sedikit ini bisa Anda mendapatkan pemahaman lebih paham lah bahwa data itu ternyata harus kita olah dan kita olah gitu ya sebelum melakukan pengujian gitu ya seperti itu. Nah, pemeriksaan data untuk yang hari ini yang kita bahas adalah ada tiga: binarisasi, diskrit, normalisasi ya. Nanti diskritisasi nanti juga kita bahas untuk video selanjutnya. Tapi sekarang video ini kita akan membahas tentang binarisasi dan normalisasi. Apa yang harus kita lakukan ketika memiliki data gitu ya. Kita punya data, punya fitur X gitu ya, kita rubah dalam bentuk fitur ke bentuk lain menggunakan pendekatan binarisasi kan gitu kan. Seperti itu. Contoh yang paling mudah. Kita ambil tadi dataset kita yang tadi sebelumnya, kita ambil adalah tinggi badan. Ya, tinggi badan. Ini kan tadi di slide sebelumnya, tadi Anda lihat, ada 4, kita coba bahas ya. Dan untuk binarisasi, kita akan mengubah
data kita ini ke dalam bentuk dua nilai, yaitu 0 sama 1 gitu ya. Jadi kita butuh yang namanya nilai ambang batas, yaitu dalam kasus ini contohnya kita ambil 150. Jadi 150 itu adalah di atas 150 gitu ya. Misalnya di atas 150 itu kita buat sama dengan 1. Di bawah 150 itu sama dengan 0. Jadi ada dua nilai. Karena di sini topiknya adalah binarisasi. Gitu. Nah, kembali lagi ke sini. Di sini Anda lihat syaratnya 0 itu 0 lebih kecil dari 150 dan 1 itu di atas 150. Jadi otomatis yang ini di atas 150 apa tidak? Berarti sama. Kalau sama berarti masih 0. Berarti kategorinya ini. Nah, untuk yang keempat ini Anda bisa lihat ya. Untuk X4 contohnya 160 itu kan berarti kan masuk kategori ini kan. Nah, ini kan masuk kategori ini. Berarti 160 itu lebih besar dari 150 ambang batas kita. Makanya menjadi 1. Nah, untuk yang apa F3-nya ini sama, cara ngitungnya sama. Apakah 120 itu lebih besar dari 150 atau lebih kecil gitu ya. Jadi ini penting di sini. Jadi ini hasilnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa data kita yang sebelumnya tinggi badan ini bisa kita manipulasi apa? Bukan manipulasi, bisa kita eh, apa? Kita buat ke bentuk lain seperti ini. Ini menjadi ini datanya. Ya, sekarang silakan dilakukan nanti. Cara ngitung ini sama seperti ini. Jadi ya, jadi ini salah satu pendekatan penting untuk mengubah-ubah dalam hal ini. Terus yang ketiga adalah ada yang namanya normalisasi. Normalisasi itu adalah mengubah data ke rentang nilai yang dibutuhkan. Normalisasi, ingat. Jadi ada tiga di sini yang harus kita bahas hari ini adalah min max, penskalaan, sama z-score. Jadi mohon dipahami, normalisasi ini ada tiga pendekatan, ada tiga dan yang lain nanti masih bisa ya. Tapi dalam video ini, kali ini kita bahas tentang tiga ini dulu. Yang pertama adalah min max. Min max itu adalah mengubah fitur ke rentang minimum dan maksimum. Misalnya data kita dalam fitur fitur X itu ya, fitur X. Misalnya kita rubah, misalnya nilainya misalnya 1, sampai 100 gitu ya nilainya nanti gitu. Misalnya dalam isinya itu dalam datasetnya itu nanti bisa kita rentang ini kita rubah menjadi 0 sampai 1 gitu ya. Itu namanya min max. Ini minnya, ini maxnya gitu ya. Gitu ya. Ini min ya, ini max gitu ya. Seperti itu. Nah, ini konsep ini satu bisa kita lakukan menggunakan min max untuk normalisasi. Makanya ada datang, oh kamu berapa dapat model machine learningnya? Oh cuma rendah 50. Coba deh dinormalisasi datanya. Nah, ini salah satu contohnya bisa Anda lakukan. Nah, rumusnya adalah ini, fungsi X itu adalah XI dikurangin min A dibagi max A dikurangin min A dikali max B dikurangin min B tambah min B. Begitu. Ini rumusnya nanti kita coba hitung manualnya. Nah, ini contohnya biar lebih mudah Anda pahami. Contohnya, kita buat dulu ininya. Datanya min A itu 120, min X-nya itu 180. Dari mana ini, Pak? Nah, lihat di sini. Anda bisa lihat di sini 100 paling rendah kan ini. 180 itu paling maksimal. Nah, min B dan min max B di sini kita set minimalnya ini min 1 sama 1. Jadi dalam contoh soal ini kita ambil rentannya adalah min 1 sampai 1 gitu ya. Ini bisa nggak nanti dalam contoh kasus lain misalnya 0 sampai 1 boleh. Ini minnya itu ya, ini maxnya. Ini minnya, ini maxnya gitu ya seperti itu. Bisa.
Jadi kita buat the setting ini, baru ini rumus yang tadi, ya. Habis itu kita masukkan ke rumusnya. Contoh kasusnya kita ambil dari fx4 itu ya. Yang x4 ini kan ini x4 ya. Ini 1 gitu ya. 2, 3 gitu ya. Ini 4 gitu ya. Berarti x4 dong di sini berarti ya. Karena xi ya. X4 dikurangin min A. Dibagi max A dikurangin min A kali max B dikurangin min B ditambah min B. Jadi 160 yang empatnya dikurangin yang minnya 120 dibagi 120 dikurangin 120. Max A kurangin min B. Sama dengan 1 dikurangin min 1 ditambah min 1. Jadi kita dapatkan 60 per 40 dikali 2. Kita dapatkan plus min 1. Kita dapatkan adalah 0, 1, bukan, 1 per 3 menjadi 0, kalau kita bikin berkoma berarti 1,33. Itu adalah hasilnya ini. Nah, untuk yang kasus ini silakan dicoba ya. Seperti ini, rumusnya caranya sama. Jadi sama, kita rubah dalam bentuk lain. Sama seperti tadi binarisasi. Jadi dataset yang kita ini udah bisa kita rubah dalam bentuk ini gitu ya. Begitu paham ya? Seperti itu. Bisa kita rubah ke dalam bentuk ini. Nah, lanjut lagi. Ini untuk skala desimal. Kita mengubah nilai fitur ke rentang 0 dan 1. Nah, bisa juga min 1 dan 1 jika ada nilai data yang negatif. Kalau tidak ada negatif, nggak usah menggunakan ini. Kalau dia positif semua, cukup menggunakan ini gitu ya, dari 0 sampai 1. Paham ya? Rumusnya adalah fungsi XI sama dengan XI 10 pangkat D. D itu adalah bilangan bulat yang membuat maksimal dibagi 10 pangkat D itu minimal lebih kecil dari 1 gitu. Ini rumusnya. Bisa lihat di sini skala desimalnya. Maksimalnya kita buat dulu karena tadi rumusnya kan ini ya. 180 ini maksnya. Berarti ini rumus ya. Kita coba masukkan 180 dibagi 10 pangkat D lebih kecil dari 1. Makanya D sama dengan 3. Kalau D-nya 2, berarti kan lebih besar dari 1. Paham nggak? Ya, berarti harus D-nya 3. Berarti 10 pangkat 3. Berarti kita dapatkan adalah 180 dibagi 1000 kan? Begitu kan? Kita dapatkan adalah berapa? 0,18. Begitu. Ini memenuhi syarat seperti ini. Berarti dia lebih kecil dari 18. Makanya D-nya adalah 3 kita ambil. Seperti itu. Nah, ini rumusnya. Silakan dibuka nanti slide sebelumnya. Nah, sekarang ini contohnya. Kita 160 ini kita hitung. 160 berarti X pangkat 4 dibagi 10 pangkat 3 sama dengan 160 per 10 pangkat 3 berarti 160 dibagi 1000 kan? Tadi D-nya kan udah kita cari tadi ini ya. Ya. D-nya yang ini sama dengan ke sini ya. Nah, kita dapatkan 1000 mendapatkan 0,16. Makanya ini ke sini. Yang ini juga sama caranya ini berarti yang kita dapatkan ini. Yang ini kita dapatkan adalah ini, yang ini kita dapatkan adalah ini. Seperti itu. Berarti data untuk fitur tinggi badan ini udah bisa kita rubah dalam bentuk lain ya dengan konsep teknik skala desimal. Bisa seperti ini. Untuk model nanti boleh menggunakan ini, tidak harus pakai ini. Ya, seperti itu. Lanjut lagi, Z-score. Z-score ini salah satu pendekatan juga untuk min-max. Adalah mengubah nilai fitur ke distribusi normal baku. Rentang antara min tak terhingga dengan tak terhingga. Ini adalah rumusnya. Ya, ini adalah nilai rata-rata. Ini adalah simpangan. Anda udah belajar matematika, biasanya Anda statistik ya, pasti berkutat dengan ini ya. Pasti Anda paham lah. Nah, untuk jet score, silakan perhatikan di sini. Kita pertanyaan rumusnya adalah ini berhubungan dengan XI, berarti jumlah data yang ini ada rata-rata. Ya.
rata, rata. Rata-rata ini kan berarti rata-rata ini. Rata-rata dari kita mempunyai data ada berapa ya. Biasa mencari rata-rata adalah jumlah data semuanya dibagi berapa banyak datanya gitu kan. Seperti itu. Nah, contohnya kita dapatkan adalah 152,5 sebagai untuk rata-rata dan simpangannya mendapatkan 15. Gimana cara mencari simpangan? Silakan dicari. Menggunakan rumusnya ada. Simpangan itu rumusnya seperti apa. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ini ya. Berarti XI-nya kita ambil dari X4 ya. Ini X4 tadi sama, biar tidak bingung, kita ambil dari sini, 160 ini, dikurangin yang ini, rata-rata yang ini ya, dibagi 16 ini gitu ya. Kita dapatkan 0,5. Ini adalah seperti ini. Kita dapatkan adalah 0,5. Jadi seperti data sebelum kita normal apa kita normalisasi menggunakan Z-score dari sebelumnya 160 menjadi 0,5. Begitu juga nanti dengan yang 120 menjadi min 2,17. 180 menjadi 1,83. 150 menjadi 0 min 0,17. Jadi ini fitur nilai fitur baru ya, nilai fitur baru ya, fitur baru tulisannya singkat aja ya. Setelah kita melakukan Z-score gitu ya untuk normalisasi Z-score. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami video singkat ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.